Di kelas 11 IPA 2, satu bangku selalu kosong, tapi tak pernah benar-benar sepi. Setiap malam terdengar suara pelan mengulang pelajaran dari kursi itu, seolah seseorang masih tekun belajar di sana. Ketika murid baru, Ridwan, mulai menyelidiki, ia menemukan rahasia kelam yang telah dikubur dalam-dalam di bawah lantai sekolah. Ia mendapati bahwa temannya Dimas sudah meninggal. Tapi, jika Dimas sudah meninggal, siapa yang masih duduk di bangkunya setiap malam? Apakah arwahnya belum ingin pergi? Atau masih menunggu seseorang menggantikannya? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Hari pertama Ridwan di SMA Harapan Jaya Bandung berlangsung lebih tenang dari yang ia kira. Sekolah itu sudah berdiri sejak tahun 1980-an dengan bangunan bergaya kolonial dan koridor panjang yang selalu berbau kapur tulis dan cat tembok lama. Langit mendung pagi itu menambah kesan suram pada sekolah barunya. Ridwan duduk di barisan tengah, menatap sekeliling. Semua kursi terisi, kecuali satu di deretan paling belakang, dekat jendela yang terbuka ke arah taman kecil. Bangku itu tampak berbeda, lebih bersih, mengilap, seperti baru dipoles. Di atasnya, sebuah buku catatan terbuka, tapi tak ada pemiliknya. Saat guru wali kelas, Bu Retno, memperkenalkan siswa-siswa baru, Ridwan memberanikan diri bertanya, "Bu, itu bangku belakang memang tidak ada siswanya?" Bu Retno sempat menatap kosong, lalu berkata, "Pelan, nanti juga kamu tahu, Nak. Fokus belajar dulu ya." Jawaban itu membuat suasana kelas seketika hening. Beberapa siswa saling pandang. Ridwan hanya bisa menelan ludah, menahan rasa penasaran yang mulai menggelitik. Waktu istirahat, Ridwan duduk bersama teman barunya, Nina, gadis berkacamata yang terkenal pendiam tapi ramah. Mereka makan di kantin sambil membicarakan pelajaran fisika yang baru saja selesai. Tiba-tiba, Ridwan menyinggung soal bangku kosong itu. "Bangku di belakang itu, emang nggak ada yang duduk?" Nina menatap Ridwan, lalu menurunkan suaranya. "Itu tempat Dimas. Dia hilang." Ridwan berhenti mengunyah. "Hilang gimana?" "Setahun lalu, setelah jam tambahan fisika. Katanya, dia pulang terakhir, tapi nggak pernah sampai rumah. Semua orang nyari, tapi nggak ketemu. Terus, kenapa bangkunya masih ada? Katanya, kalau dibuang, ada yang marah." Ridwan mengerutkan kening. "Maksudnya?" Nina menatap ke arah kelas, seolah takut kalau seseorang mendengar. Setiap malam, dari bangku itu suka kedengeran suara orang ngulang pelajaran. Kayak Dimas masih belajar. Ridwan menertawakan pelan, tapi ada sesuatu dalam ekspresi Nina yang membuatnya tidak sepenuhnya yakin bahwa itu cuman cerita. Malam itu, Ridwan belajar di kamar sambil mendengarkan musik. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. Nomor tak dikenal. "Kamu anak baru itu ya?" Ridwan mengerutkan alis. Ia belum sempat membalas ketika pesan lain masuk. Nomor tak dikenal. "Besok ada kuis fisika. Jangan lupa catatan halaman 47. Ia mencoba menelpon balik, tapi nomor itu tidak aktif. Ia membuka kontaknya. Tak ada nama. Ia mencoba mengabaikannya, tapi entah kenapa tubuhnya merinding. Ketika ia mematikan lampu dan berbaring, samar-samar ia mendengar suara lirih dari arah meja belajarnya. Hukum Newton yang kedua berbunyi. Ridwan tersentak. Ia menyalakan lampu. Kosong. Hanya buku fisika terbuka di halaman 47. Keesokan paginya, Ridwan datang lebih awal ke kelas. Ia berjalan ke arah bangku kosong itu, merasa tertarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Buku catatan di atas meja itu masih terbuka. Tulisan tangan di dalamnya rapi dan halus, namun warnanya memudar. Di pojok bawah halaman tertulis,
Aku masih di sini." Ridwan mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup cepat. Ia menoleh ke arah pintu, tapi belum sempat pergi, suara bel berbunyi. Siswa lain mulai masuk, dan bangku itu tetap kosong, seperti biasa. Namun sepanjang pelajaran, Ridwan merasa seperti diawasi. Saat ia menoleh ke belakang, buku di bangku itu tiba-tiba menutup sendiri, pelan, seolah seseorang baru saja menyentuhnya. Hari Jumat sore, guru mengumumkan akan ada tambahan belajar malam untuk kelas 11 IPA 2. Ridwan ikut bersama beberapa teman, termasuk Nina. Hujan turun sore itu membuat suasana sekolah terasa dingin dan lembab. Listrik sempat padam beberapa kali. Tepat pukul 8 malam, saat Bu Retno menjelaskan pelajaran biologi, lampu mati lagi. Gelap total. Dalam gelap itu, terdengar suara kursi bergeser dari belakang kelas. Krik, krik. Semua siswa terdiam. Kemudian terdengar suara pelan, seperti seseorang berbisik dari bangku kosong itu. "Aku belum pulang." Lampu menyala. Tak ada siapa-siapa. Tapi di meja belakang, kapur tulis membentuk tulisan di papan. "Tolong aku." Beberapa siswa menjerit. Bu Retno pingsan. Sekolah pun memutuskan menutup kelas itu sementara waktu. Ridwan tidak bisa tidur malam itu. Ia terus memikirkan kata-kata di papan tulis. "Tolong aku." Keesokan harinya, ia pergi ke ruang tata usaha dan berpura-pura membantu guru piket untuk mencari arsip lama. Ia menemukan map berdebu bertuliskan, "Kasus hilangnya Dimas Prakoso, 2023. Isi laporan itu menyebutkan bahwa Dimas terakhir terlihat di laboratorium lama yang kini ditutup karena renovasi. Tapi, lokasi terakhir sinyal ponselnya tercatat di kelas 11 IPA 2, tepat di bangkunya sendiri. Ridwan menceritakan semuanya pada Nina. Mereka kemudian memutuskan untuk menyelidiki. Malam itu, mereka menyelinap masuk ke sekolah. Sekolah sunyi, hanya suara jangkrik dan hujan gerimis di luar jendela. Mereka masuk ke kelas itu dengan senter kecil. Bangku kosong masih di tempatnya. Tak ada yang aneh di sana. Mereka kemudian bergerak ke ruang laboratorium lama. Mereka masuk dengan hati-hati karena masih direnovasi. Nina memerhatikan lantai, lalu menunjuk. "Wan, ubin di bawah meja ini kayaknya beda warnanya." Mereka mencoba mencongkel satu sisi ubin dengan penggaris logam. Perlahan, ubin itu terlepas, dan dari dalamnya keluar bau menyengat, busuk dan berat. Ridwan menyorot dengan senter. Sesuatu berwarna putih kekuningan tampak di bawah lapisan tanah, tulang. Sisa seragam sekolah yang telah lapuk masih melingkari kerangkanya. Di dada jasad itu tergenggam buku catatan yang sama seperti di atas meja. Nina menjerit dan terjatuh. Tapi sebelum mereka sempat kabur, udara di sekitar mereka berubah dingin. Buku di tangan Ridwan terbuka sendiri dan tulisan baru muncul di halaman terakhir, seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata. "Terima kasih sudah menemukanku." Lalu terdengar suara pelan, tenang, penuh kelegaan. "Sekarang aku bisa pulang." Cahaya senter berkedip dan seolah sekejap bayangan seseorang berdiri di pojok ruangan, mengenakan seragam putih abu-abu, tersenyum samar sebelum menghilang perlahan seperti asap. Setelah jasad Dimas ditemukan, sekolah menjadi heboh. Berita tentang penemuan jasad siswa hilang itu menjadi sorotan besar. Semua media lokal datang meliput. Kepala sekolah mengakui bahwa dulu saat renovasi mendadak dilakukan, sebagian lantai kelas sempat digali tanpa pengawasan penuh. Rupanya jasad Dimas terkubur di sana tanpa ada yang tahu. Polisi menyelidiki, tapi kasus itu cepat ditutup dengan alasan kecelakaan saat renovasi. Namun, Ridwan dan Nina merasa ada yang janggal. Suatu sore, Ridwan diam-diam menemui Pak Joko, penjaga sekolah yang sudah bekerja di sana lebih dari 20 tahun. Pria tua itu menatap Ridwan lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Dulu, Dimas anak yang pintar, rajin, sopan, tapi terlalu tahu banyak." "Tahu apa, Pak?" "Sesuatu yang seharusnya tidak dilihat anak sekolah." Pak Joko bercerita bahwa setahun lalu, sebelum menghilang,
Dimas sering membantu guru fisika, Pak Arif, menyusun alat percobaan di laboratorium lama yang kini ditutup. Suatu malam, Dimas masih terlihat di sekolah, menemani Pak Arif mengurus laporan nilai. Tapi, setelah malam itu, Pak Arif pindah sekolah mendadak dan Dimas tidak pernah pulang. Ridwan dan Nina tak puas. Mereka menyelinap ke laboratorium lama yang kini berdebu dan dipenuhi peralatan rusak. Di meja pojok, mereka menemukan lemari arsip berkarat yang masih terkunci. Setelah dicongkel, mereka menemukan buku catatan praktikum fisika milik Dimas. Halaman terakhir buku itu tertulis dengan tinta merah. Aku melihat sesuatu malam ini. Pak Arif menyuruhku tidak bilang siapa-siapa. Tapi aku dengar ada suara dari ruang bawah lab. Ada orang lain di sana. Aku mau lihat besok. Dan di bawahnya, dengan tulisan tergesa dan tinta yang seperti tercoret oleh tangan gemetar. Tolong, aku terkunci. Nina menatap Ridwan, wajahnya pucat. Jadi Dimas, bukan hilang karena kecelakaan? Ridwan menutup buku itu perlahan. Dia dikurung. Beberapa hari kemudian, Ridwan bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di kelas itu, dan Dimas duduk di belakangnya. Wajahnya pucat, tapi matanya teduh. Ridwan, katanya pelan, aku tidak mau menghilang. Aku cuma mau kebenaran ditemukan, gambaran itu berubah. Ridwan melihat malam kejadian sebenarnya. Dimas menuruni tangga menuju ruang bawah laboratorium, tempat penyimpanan alat lama. Ia mendengar suara dari balik dinding. Suara Pak Arif bertengkar dengan seseorang dari pihak sekolah tentang nilai ujian dan manipulasi laporan eksperimen. Ketika Dimas ketahuan mendengarkan, Pak Arif panik. Ia mendorong Dimas, membuat kepala Dimas terbentur sudut meja logam. Dimas pingsan. Panik, Pak Arif menutupinya dengan terpal dan berusaha menghapus jejak. Renovasi sedang berjalan, jadi ia menyuruh tukang menutup lantai itu keesokan harinya. Tanpa tahu kalau Dimas masih hidup, terkunci di bawah sana. Perlahan kehabisan napas, Ridwan bangun dengan keringat dingin. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia dan Nina mengumpulkan semua bukti, buku catatan, laporan nilai, serta tanda tangan Pak Arif dalam dokumen lama. Mereka menyerahkan semuanya ke pihak berwajib. Beberapa minggu kemudian, polisi menangkap Pak Arif di kota lain. Ia akhirnya mengaku, bukan karena niat membunuh, tapi karena takut kehilangan pekerjaannya setelah laporan manipulasi nilai terkuak. Ia menutupi kematian Dimas dengan alasan kecelakaan. Setelah kasus itu berakhir, sekolah mengadakan doa bersama dan upacara penghormatan. Jenazah Dimas dimakamkan di kampung halamannya. Ridwan berdiri di depan makam itu bersama Nina. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga melati. "Kamu udah pulang, Dimas," bisik Ridwan. Sejak hari itu, bangku kosong di kelas 11 IPA 2 tidak lagi bersih berkilau. Debu mulai menumpuk seperti bangku lainnya. Tak ada lagi suara pelajaran di malam hari. Namun, setiap kali Ridwan lewat di depan kelas itu, ia merasa ada yang menatapnya lembut, bukan menakutkan, tapi seperti ucapan terima kasih. Di papan tulis, seseorang, entah siapa, menulis dengan kapur putih, "Terima kasih teman." Ridwan tersenyum. Ia tahu Dimas sudah pulang dengan tenang.